Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dek kabarnya dek? Alhamdulillah luar biasa, sehat walafiat. Gimana ente? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana kabar pondok nih? Alhamdulillah di pondok itu sangat sejahtera, terutama rajin sholat berjamaah, terus bersih pondok. Alhamdulillah. Oke, langsung aja nih. Kita kan satu kelompok ya, dapat tugas dari dosen kita tentang fikmul kan. Nah, kita tuh kebagian tentang akad ijarah gitu deh. Nah, kira-kira kan ente dari ISEF tuh. Ya, silakan lah. Ente nanya-nanya ke Ane tuh. Ane kan anak BEM nih, ya diuji lah. Biasanya gitu kan. Tapi enggak. Kita sebagai sesama pelajar ya, mahasiswa yang belajar di kampus ekonomi Islam, kita harus tahu semuanya sih tentang ekonomi Islam itu sendiri. Nah, mungkin Ane intro dikit. Jadi di sini kita bakal bahas tugas. Jadi kita bakal mempresentasikan terkait dengan salah satu akad, yaitu namanya ijarah. Nah, mungkin kalau teman-teman belum tahu ijarah itu apa, nah stay tune di sini. Nanti bakal dijelaskan lebih lanjutnya kayak gimana tentang akad ijarah ini. Nah, mungkin Dedek ada yang mau ditanyain atau apa segala macem. Oh iya, sebelumnya ini karena masuk akun pribadi gue juga, jadi kita bukan lagi kampanye ya. Maaf aja, nanti kena denda cuy, mahal kayak gitu ya. Sok Dedek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ya. Alhamdulillah saya sebagai mahasiswa tauladan. Amin. Ntar nyampein di Propeka dek. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah aneh banyak pertanyaan tentang ijarah ini ya, karena aneh belum kayak raba-raba gitu ya, belum jelas. Jadi insya Allah saya aneh akan menanyakan kepada akhirnya Alhamdulillah, mudah-mudahan ini sahabat yang terbaik ini mudah-mudahan selalu sukses dalam proses belajarnya maupun meraih cita-citanya ya. Amin. Ya. Kita aja bisa saling mendoakan dalam hal kebaikan, terutama untuk masa depan kita ya. Amin. Kita semua, khususnya teman-teman yang tercinta ini, best friend forever ya, sukses selalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Langsung saja ya, jangan banyak kata-kata, ini panjang. Insya Allah saya akan menanyakan tentang apa itu definisi tentang ijarah itu. Mau langsung atau disebutkan satu persatu sekarang, atau mau langsung dijawab? Aina Amam ini Satu-satu aja lah. Oh iya, langsung saja ya. Biar jelas. Oke. Gini. Jadi berhubung dengan tugas ya. Jadi ini bukan kampanye, bukan apa. Jadi kalau ada teman-teman LPU, teman-teman tim ses lain, ya begitulah pokoknya. Nah, untuk akad yang bakal dibahas ini kan tadi udah di awal, udah di intro ya, dikasih tahu bahwa kita akan bahas tentang ijarah. Nah, kalau kita lihat dari secara bahasa ya, ijarah itu asal katanya itu dari al-ajru. Nah, artinya yaitu adalah ganti kayak gitu. Nah, kalau menurut istilah, ijarah itu adalah suatu akad yang mana akad itu digunakan untuk mengambil manfaat dengan cara pergantian. Nah, secara singkatnya sendiri, ijarah itu bisa kita artikan dengan menjual manfaat.
atau bahasa simpelnya kita itu sewa menyewa. Nah, itu definisi singkat tentang ijarah, Dek. Mungkin kalau dijelasin panjang itu bisa panjang banget. Tapi kita jelaskan secara singkatnya aja. Nah, itu jawaban dari pertanyaan pertama. Nah, mungkin bisa dilanjut kalau mungkin ada pertanyaan lagi. Oh iya. Kalau ini alhamdulillah ya pertanyaan pertama sangat jelas, sangat lugas sekali penjelasannya. Alhamdulillah. Yang kedua ini aneh tentang menanyakan rukun dan syarat ijarah itu bagaimana? Oke, untuk rukun dan syarat ijarah ini lumayan panjang nih penjelasannya nih, karena kalau kita baca-baca entah itu di internet atau di buku-buku itu aneh udah sempat buat makalahnya. Nanti teman-teman yang pengen minta makalahnya bisa lah DM aneh aja. Nah, ini adapun rukun-rukun dari ijarah ini, yang pertama itu harus ada namanya mujar atau sesuatu yang disewakan. Nah, selanjutnya ada mustajir, yaitu adalah seseorang yang menyewa. Jadi kan nggak mungkin kan ketika kita menyewa sesuatu nggak ada barangnya, atau ada barang tapi nggak ada yang nyewa, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada namanya sirot. Nah, ini hal yang umum ya di dalam akad dalam Islam. Itu harus jelas ijab dan kabulnya, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya upah ataupun manfaat. Jadi ketika kita melakukan sewa menyewa atau bahasa akadnya itu adalah ijarah. Nah, itu harus jelas upahnya berapa dan lain sebagainya, manfaat yang didapat itu apa, itu harus jelas, harus tercantum di akad tadi, di perjanjian di awal. Supaya apa? Supaya nanti ketika berjalannya waktu kalau ada permasalahan, kita bisa ngeliat nih ke awalnya. Itu akadnya gimana sih awalnya, kayak gitu. Pas ijab kabul itu seperti apa. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, nah itu kita bisa melihat ke akad yang tadi di sana. Nah, selanjutnya tadi kan Dede nanya terkait syarat ya. Nah, Insya Allah nih. iya. Karena ini aneh masih ada 2 pertanyaan lagi ya, insya Allah ya akan disampaikan langsung. Siap menjawabnya? Oh, siap, harus siap ini mah. Yang ketiga ya, pertanyaan yang ketiga, macam-macam ijarah itu apa? Coba jelaskan secara terperinci dan jelas. Oke. Di sini ada beberapa jenis ijarah. Itu kalau misalkan aneh rangkum, itu aneh bakal nyampein 3 aja. Yang pertama itu ada namanya ijarah ain. Itu akad sewa menyewa atas manfaat yang singgungan langsung dengan bendanya. Contohnya misalkan orang menyewa rumah, harganya 1 juta untuk sebulan, waktunya buat 1 tahun. Nah, itu ijarah ain. Selanjutnya ada namanya ijarah amal, atau ini misalkan sewa menyewa orang lah untuk kerja gitu. Misalkan untuk keahliannya misalkan ada tukang bangunan, terus ada pekerja yang dikontrak secara ada misalkan 1 bulan, 2 bulan, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada namanya ijarah azimah, Dek. Itu bentuknya adalah tanggungan. Jadi kalau misalkan kita ngadain akad itu bentuknya dari ijarah azimah, kayak gitu. Itu terkait tanggungan. Itu 3 jenis ijarah yang aneh jelasin, yang aneh pahamin kayak gitu, yang aneh dapat di entah itu di internet, entah itu di buku-buku, itu seperti itu, Dek, kayak gitu. Mungkin ada lagi yang pengen tanyain? Ya, insya Allah satu lagi lah. Oke. Yaitu tentang itu apa, praktek ijarah pada perbankan syariah itu gimana gitu, tren sekarang gitu. Jelaskan lagi. Iya. Jadi buat teman-teman semua, kan kita kan udah tahu ya bahwa kita ini sebagai mahasiswa ekonomi syariah, kita harus ketika melakukan kegiatan ekonomi, maka harus melakukan yang sesuai dengan syariah. Nah, salah satu bentuknya kita bisa melakukan melalui perbankan syariah. Nah,
Misalkan untuk contohnya yang pertama itu ada namanya ijarah asli, atau dengan kalau di bahasa Inggrisnya itu ada operation lease. Jadi itu bentuk sewa yang mana ketika masa tempo sudah habis, nah itu barang itu dibalikin lagi. Contohnya misalkan gini, kita nyewa rumah di suatu perumahan gitu kan. Nah karena kita nggak ada duit, ya kita datang ke suatu bank gitu kan. Sebutlah bank D gitu kan. Nah ketika udah nyampe ke sana, kita ngajuin pengajuan dana untuk yang namanya ijarah. Jadi ini bisa kalau nggak buat properti ataupun buat suatu bisnis, misalkan bisnis laundry dan sebagainya, nanti pada awalnya mereka akan melakukan suatu akad gitu kan, ditentukan persyaratannya dan lain sebagainya, misalkan jatuh temponya kapan, biayanya berapa yang harus dibayarkan oleh orang yang ingin menyewa, terus bayarnya sebulan berapa dan sebagainya, itu diatur di sana. Nanti seiring berjalannya waktu, maka orang tadi itu ketika udah jatuh tempo di akhir, dia akan melepas barang sewaan itu ke perbankan tadi. Jadi di akhir itu kepemilikan barang itu tetap menjadi milik perbankan tadi, misalkan bank D lah istilahnya. Nah yang kedua itu ada namanya ijarah mumtahiyah bitamlik. Jadi bahasa simpelnya gini, ketika Dede pengen nyewa rumah atau nyewa misalkan kendaraan, nah nanti bisa tuh barang itu di akhir periodenya, di masa jatuh temponya itu menjadi milik Dede. Nah prosesnya kayak gini prosedurnya. Jadi Dede kan biasa datang ke bank, misalkan bank A lah, ganti lagi. Nah di bank tersebut Dede mengajukan ijarah mumtahiyah bitamlik, yang mana nanti Dede bakal ngajuin, adalah ngisi proposal dan lain sebagainya, ngisi data. Nanti Dede ngajuin, bilang, Pak, Mbak, saya ingin mengajukan ijarah mumtahiyah bitamlik untuk sebuah rumah di sini. Biayanya kalau dari standarnya segini. Nah, nanti Mbaknya itu nanti akan ngejelasin nih tentang, berarti Bapak pakai akad ini seperti ini, yaitu akad tadi ijarah mumtahiyah bitamlik. Nah, nanti di akhir periode Dede nyewa itu atau saat jatuh tempo, nah barang itu kepemilikannya akan menjadi milik Dede, bukan milik bank tadi gitu. Nah itu yang membedakan antara ijarah biasa atau ijarah mumtahiyah bitamlik. Jadi di akhirnya itu kepemilikan barang itu berpindah. Nah itu tadi perbedaan antara ijarah biasa atau dengan ijarah mumtahiyah bitamlik. Nah itu adalah produk yang bisa ditemukan di perbankan syariah. Nah itu kan tadi studi kasusnya. Nah mungkin Anda bakal jelasin nih contoh kasus yang mungkin secara kondisi saat ini kan kita lagi di masa pandemi. Terus gimana dengan pembiayaan, misalkan mandek di akhir pas sebelum jatuh tempo kan, misalkan kita udah ngajuin mumtahiyah bitamlik, ternyata di akhirnya kita nggak cukup nih duitnya buat ngebayar kan, karena kondisi sekarang gini kan. Nah ketika kondisi seperti itu, maka kita lihat lagi di awal bentuk akadnya seperti apa. Ketika memang kira-kira ada yang harus diubah, maka dibuat akad baru gitu. Bukan akad itu bukan akad itu kita otak-atik, tapi kita buat akad yang baru gitu. Akad sebelumnya dihapus atau dibatalkan. Nah, kita membuat akad yang baru gitu untuk menyelesaikan terkait permasalahan seperti ini. Kayak gitu. Nah, makanya kalau misalkan Dede ingin mengajukan sesuatu, itu bisa perhatikan akadnya tuh seperti apa, kayak gitu, supaya nanti kalau misalkan Dede pengen punya barangnya nih, biarpun awalnya tuh cuma nyewa doang, nah berarti Dede ngambilnya akadnya ijarah mumtahiyah bitamlik. Tapi kalau misalkan Dede cuma pengen nyewa aja, nanti barangnya bukan milik Dede, ya udah Dede datang ke perbankan, suatu bank, Dede melakukan akadnya ya ijarah aja, ijarah biasa gitu, operational lease kayak gitu kan. Jadi barangnya nanti ketika udah selesai jatuh temponya, Dede cuman balikin barangnya doang gitu. Barang itu tetap milik bank.
Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kesimpulan dari keseluruhan ini bahwa ketika Dede ingin melakukan suatu akad atau akadnya khususnya untuk sewa menyewa, nah coba diperhatikan di saat ijab kabulnya, di saat penulisan akadnya tuh seperti apa, agar nantinya dari Dede sendiri nggak bingung ini di akhir kepemilikan barang itu milik siapa gitu. Jadi ketika di akhir, oh dengan akad ini barang ini jadi milik saya, atau dengan akad ini barang ini dikembalikan kepada bank, kayak gitu. Nah itu yang membedakan tadi secara keseluruhan ijarah tuh seperti itu. Nah mungkin itu aja nih penjelasan dari Ane tentang akad ijarah tadi. Ya semoga bermanfaat buat teman-teman ya semuanya, buat yang menyaksikan ataupun yang nanti bakal ngeliat. Ya itu semoga bisa menjadi manfaat, dan juga buat teman-teman yang lagi UAS nih, kan kita lagi UAS nih, tetap semangat, tetap menjaga kekompakannya, kekeluargaannya dan lain sebagainya. Semoga dengan adanya UAS di kondisi yang kayak gini, ya biarpun mungkin ada yang nilainya kurang maksimal dan lain sebagainya, ya tetap harus semangat gitu. Kita baru di hari pertama yang udah ngelaksanain, mungkin ada yang baru besok, tetap harus semangat, masih ada 1 pekan ke depan. Nanti setelah itu jangan lupa bakal ada aksi tanggal 16 hari Kamis, ditunggu kehadirannya. Itu deh. Iya, alhamdulillah penjelasannya sangat jelas dan lugas ya. Mudah-mudahan khususnya anak ya sebagai pendengar setia, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh akhina tercinta ini mudah-mudahan dapat dipahami dan diaplikasikan untuk kedepannya lebih baik gitu, terutama dalam ijarah gitu. Jadi tahu tentang ijarah itu dari sahabat best friend ini. Alhamdulillah. Jadi intinya kita semuanya ya jangan berhentilah untuk terus berbuat baik ya, karena di dalam kebaikan itu akan menghasilkan sebuah inovasi ya untuk jiwa kita ya, kekuatan iman kita dari positif itu berbuat baik itu, walaupun tidak dikasih uang, tapi kalau kita ikhlas ya, terutama misalkan ini dalam mencari ilmu, insya Allah nanti menjadi ladang pahala buat kita di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Akhina Hamam Abdullah ini bermanfaat khususnya buat anak dan umumnya mendengar semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Mohon maaf takut ada kata-kata yang tidak sesuai ya, pasti banyak karena ini manusia doif, banyak salahnya, banyak dosanya yang sudah jelas itu. Jadi mohon maaf semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantep deh. Jangan lupa nanti kapan-kapan kita live lagi. Kita bahas masalah-masalah yang lain, yang semoga dengan adanya kita bahas kayak gini ya, kita bisa berbagi ilmu dan juga lebih bermanfaat buat teman-teman semuanya, kayak gitu. Mungkin itu aja dari Ane juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.